Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Umu di pembelajaran Quran Hadis untuk kelas 10 di bab yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang bukti keautentikan Al-Quran. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Umu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, nanti kalian juga diharapkan bisa membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan bisa menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kalian perhatikan ayat berikut ini. Yang pertama adalah Quran Surat Yunus ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Kemudian yang kedua adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, dari dua slide yang sudah kalian lihat, kita dapat ambil kesimpulan yang pertama dari ayat yang pertama bahwasanya Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Seperti yang kalian ketahui, bahwasanya sudah ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Contohnya, yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada siapa? Betul, Nabi Musa. Kemudian ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kemudian Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari ayat yang kedua kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya keautentikan Al-Quran itu selalu terjaga dari sejak Al-Quran itu diturunkan hingga nanti akhir zaman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu apa sih itu Al-Quran, apa sih itu mukjizat. Yuk coba kita lihat bersama-sama. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah berupa Al-Quran, betul. Nah, seperti halnya nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu juga ada yang mendapatkan mukjizat. Coba sebutkan dua di antaranya, yuk apa? Ya, betul. Satu Nabi Musa misalkan. Nabi Musa mukjizatnya berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, ya. Kemudian misalkan mukjizatnya Nabi Ibrahim yaitu tidak bisa dibakar oleh api, ya. Nah, kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad di sini adalah berupa Al-Quran, ya. Nah, apa sih sebenarnya arti dari mukjizat itu? Nah, mukjizat ini berasal dari kata ajaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizan, mu'jizatan, yang artinya melemahkan. Menurut Kyai Haji Munawar Khalil, mukjizat ini adalah sesuatu hal atau peristiwa luar biasa yang datang dari Nabi yang dapat melemahkan lawan. Kemudian apa sih maksud dari ijazul Al-Quran? Yaitu menetapkan kelemahan manusia baik secara individual atau kelompok untuk mendatangkan sesamanya. Nah, kenapa sih mukjizat itu ada? Nah, mukjizat ini diperuntukkan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ragu akan Al-Quran dan kenabian Muhammad. Kenapa? Karena pada zaman dahulu itu orang-orang kafir itu banyak yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu hanya sejenis mantra-mantra atau karangan-karangan syair atau kumpulan-kumpulan syair saja, atau bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Namun kemudian
Al-Quran menjawab, ada beberapa tantangan di situ ya. Al-Quran menjawab dengan tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Ini ada di Quran Surat At-Tur ayat 33-34 dan di Quran Surat Al-Isra ayat 88. Kemudian tantangan yang kedua adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat misalnya. Ini ada di Quran Surat Hud ayat 13. Kemudian tantangan yang ketiga adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja misalnya. Ya. Ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, kemudian apa saja sih aspek-aspek keautentikan Al-Quran? Yang pertama bisa dilihat dari gaya bahasanya. Ya. Gaya bahasa Al-Quran itu berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah dari susunan kalimatnya. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya susunan Al-Quran ini mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu mencakup kabar-kabar tentang hal yang gaib. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan perkataan manusia, melainkan firman Allah yang maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang modern. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya Al-Quran ini memuat petunjuk-petunjuk yang rinci mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dikemukakan di dalamnya sebelum diketemukan oleh para pakar ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang kelima adalah tepat janji bahwasanya Al-Quran itu akurasi dan ketepatan segala hal yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya itu tidak pernah meleset sedikit pun. Nah, coba kita lihat beberapa contoh kebesaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah garis edar tata surya. Tata surya yang ada dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan yang masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian contoh yang kedua adalah pertemuan dua laut. Ya, ini ada atau sudah dijelaskan dalam Al-Quran di Quran Surat Al-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, soleh-solehah semuanya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box untuk melihat bagaimana sih perjuangan orang-orang di luar sana untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi, yuk jangan lelah kita untuk mempelajari Al-Quran, jangan lelah kita untuk menghafalkan Al-Quran. Itu saja untuk materi kita hari ini. Sebelum Bu Umu tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Bu Umu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Bu Umu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.